Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam program informasi dan update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Minggu 18 Oktober tahun 2020. Sore hari ini, perjumpaan kita awali dengan memberikan informasi tentang hasil survei dari BPS atau Biro Pusat Statistik Nasional tentang kepatuhan masyarakat terhadap protokol COVID-19. Dari hasil survei yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan responden sejumlah 66.000 orang, ditemukan bahwa 91% masyarakat yang menjadi responden patuh pada protokol kesehatan pertama, yaitu memakai masker. 77% patuh pada protokol mencuci tangan, dan 71% patuh pada protokol menjaga jarak dan menghindari keramaian. Yang menarik dari survei ini, ternyata jumlah responden sebanyak 58% adalah perempuan dan 42% adalah laki-laki. Dan tingkat kepatuhan untuk responden perempuan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki. Kalau ditanya mengapa mereka tidak patuh pada protokol yang ada, sebagian besar menjawab karena tidak ada sanksi yang tegas. Yang pertama, tidak ada sanksi yang tegas. Kemudian baru jawaban lain, ada mencari masker atau face shield susah. Kemudian ada yang menyatakan bahwa mereka terganggu dalam pekerjaannya bila memakai masker. Nah, dari jawaban itu kita ketahui bahwa belum sadar sepenuhnya masyarakat kita bahwa protokol kesehatan dilakukan untuk keselamatan diri sendiri, bukan karena takut kepada petugas. Kalau kita melihat jawaban yang disampaikan, sebagian besar melanggar karena tidak ada sanksi yang tegas dan tidak adanya petugas yang mengawasi, maka pandemi COVID-19 akan lama sekali berakhir. Karena apa? Kita tidak bisa mengharapkan petugas terus-menerus mengawasi. Sebagai contoh, minggu yang lalu karena banyak demo, maka petugas yang seharusnya mengawasi pelaksanaan pemanfaatan masker dan protokol kesehatan harus beralih mengamankan demo. Masyarakat langsung protes, mengapa tidak ada pengawasan minggu ini? Karena memang jumlah petugas tidak terlalu banyak dan ada hal-hal yang lebih krusial pada saat itu yang harus mereka awasi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil survei di seluruh Indonesia. Hasil survei di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Persatuan Ahli Epidemiologi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat justru lebih rendah daripada survei yang dilakukan di seluruh Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat, pemakaian masker masih berkisar antara 60 hingga 70%. Sementara di tingkat Indonesia sudah 91%. Demikian juga dengan menghindar dari keramaian dan sebagainya masih di bawah 50%. Artinya tingkat kepatuhan di Nusa Tenggara Barat ternyata lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan di level nasional. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita masih mendengar setiap hari penambahan kasus-kasus yang positif. Karena apa? Karena proses transmisi lokal, proses penularan berlangsung dengan nyaman, dengan mulus karena masyarakat banyak yang belum menyadari pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kami berharap bahwa dengan menyampaikan
informasi hasil survei ini, masyarakat bisa merenung, bisa memikirkan bahwa sudah saatnya kita patuh pada protokol karena memang itu suatu keharusan. Itu adalah hal yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga lingkungan kita. Dengan demikian harapan bahwa COVID-19 bisa segera berakhir di Nusa Tenggara Barat, bisa segera kita wujudkan bersama-sama. Bergandengan tangan antara petugas dan masyarakat. Tidak bisa hanya mengandalkan petugas saja. Karena menghapuskan, mengeliminasi COVID-19 di bumi Nusa Tenggara Barat adalah kepentingan kita bersama dan harus dilaksanakan bersama-sama. Demikian Bapak Ibu sekalian, informasi sore hari ini. Kita lanjut dengan penyampaian update kasus COVID-19 pada hari ini. Dari laboratorium yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu laboratorium PCR Rumah Sakit Provinsi, Sains Teknopark Sumbawa, Rumah Sakit Selong, Rumah Sakit Universitas Mataram, serta dari laboratorium tes cepat molekuler yang ada di Rumah Sakit Dompu dan Rumah Sakit Bima, hari ini diperiksa 167 sampel. Dengan hasil 136 sampel dinyatakan negatif, 3 sampel adalah mereka yang sedang dirawat dan dievaluasi. Hasil swabnya ternyata masih positif. Hari ini kasus positif baru tercatat 28 orang berada di 8 kabupaten kota yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Maksud kami ulangi, berada di seluruh kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram 2 orang, Lombok Tengah 5 orang, Lombok Timur 8 orang, Lombok Barat 5 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Utara 2 orang, Sumbawa 4 orang, Dompu 3 orang, Kota Bima 1 orang, dan Kabupaten Bima 2 orang. Sehingga kalau kita menghitung, positive rate dari kasus hari ini adalah 15,5%. Sementara jumlah sampel yang telah diperiksa sejak Februari sampai hari ini tercatat 33.959 sampel dengan hasil yang terkonfirmasi positif 3.727 orang atau positive rate-nya adalah 10,9%. Pasien yang dinyatakan sembuh dan selesai masa isolasi hari ini adalah 6 orang, berasal dari Lombok Timur 4 orang, Lombok Utara 1 orang, Kota Bima 1 orang, sehingga total yang sembuh adalah 3.013 orang atau 80,8%. Kabar duka hari ini datang dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu, di mana 1 orang pasien berusia 48 tahun dengan penyakit komorbid meninggal dunia di Sumbawa, dan 1 orang pasien lansia tanpa komorbid meninggal di Kabupaten Dompu. Sehingga total pasien meninggal tercatat 211 orang atau 5,6%. Menyisakan 503 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Hari ini adalah hari libur, tetapi gugus tugas desa, kecamatan, dan kabupaten kota tetap bekerja. Hari ini ditemukan tambahan 596 orang pelaku perjalanan, sehingga total menjadi 89.017 orang, dengan yang masih menjalani karantina adalah 1.542 orang atau 1,7%.
Kasus yang terdeteksi berkontak erat dengan pasien positif adalah 92 orang. Sehingga total menjadi 28.914 orang dan yang masih di karantina adalah 2.559 orang atau 8,4%. Kasus suspek hari ini bertambah 26 orang, sehingga total menjadi 12.074 orang dan yang masih diisolasi adalah 276 orang atau 2,2%. Sementara kasus probable, yaitu mereka yang punya gejala klinis mengarah pada COVID-19, sementara hasil dari laboratorium belum keluar, tercatat 109 orang atau 0,9%. Sehingga total pasien yang masih dirawat di rumah sakit, baik pasien positif maupun pasien probable adalah 612 orang. Bapak Ibu sekalian, di awal sudah kami sampaikan bagaimana kepatuhan masyarakat masih sangat kurang. Kita berharap 100% masyarakat patuh. Terutama adalah masyarakat yang berada di pusat-pusat keramaian seperti pasar tradisional dan pusat-pusat keramaian yang lain. Ini menjadikan proses penularan di Nusa Tenggara Barat menjadi tidak terhenti sampai sekarang. Karena hanya takut dan memakai masker kalau ada petugas. Tidak takut dihukum karena hukumannya sering kurang tegas. Mari Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang kami hormati, bantu kita, saling membantu kita bersama untuk mengenyahkan pandemi ini. Kami memberikan informasi, melakukan sosialisasi. Bapak Ibu kami mohon untuk dapat meneruskan info ini kepada masyarakat di sekitarnya. Melakukan sosialisasi dan edukasi memerlukan waktu yang panjang dan tidak berhenti. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mempercepat pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan nyaman tanpa rasa was-was bila kasus-kasus ini sudah dinyatakan selesai. Tetapi kalau perilaku kepatuhan terhadap protokol masih seperti yang disampaikan, baik lewat survei BPS maupun lewat survei yang dilakukan oleh Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih seperti itu, maka dari 40% orang yang tidak patuh, maka kita hitung dengan jumlah penduduk adalah mendekati 2 juta orang. Kalau positif rate kita 10,9%, maka ada 200.000 orang yang beresiko positif tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, karena mereka tanpa gejala. Dan mereka inilah yang akan menyebarkan virus COVID kepada orang-orang yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tingkatkan iman. Salah satu dari bentuk iman kita adalah menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk dan menjauhi larangannya, patuh pada pemimpin, itulah salah satu bentuk iman kita. Tingkatkan keamanan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir 20 hingga 40 detik atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak 1 hingga 2 meter, menjauhi kerumunan dan keramaian, serta tingkatkan imun kita. Makan makanan yang bergizi, gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit dalam sehari, serta kelola stres
Itulah 3 unsur yang kita jalani dengan sukarela, dengan kepatuhan dan kesadaran diri, agar kita tidak tertular dari COVID-19. Tingkatkan iman, tingkatkan keamanan, dan tingkatkan imunitas tubuh. Mari bersama kita jalankan protokol kesehatan. Jaga jarak, jaga kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan kita. Selamat sore, salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.